Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan tentu Tuhan yang baik, rencananya bagi kita adalah rencana yang baik. Jikalau Tuhan menghendaki kita percaya dan berpaut kepada Dia, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, kita sangat familiar dengan kata kasih karunia atau anugerah. Saudara, sebagai orang percaya, kita ini menerima belas kasihan Tuhan dan juga menerima kasih karunia atau anugerah Tuhan. Saudara, belas kasihan Tuhan itu artinya bahwa Tuhan itu tidak membalas kepada kita sesuai dengan kejahatan kita. Dan anugerah Tuhan itu adalah Tuhan memberikan kepada kita yang sesungguhnya kita tidak patut menerimanya. Dan saudara, dengan pengertian belas kasihan dan anugerah Tuhan ini, maka kita baru mengerti bahwa betapa limpahnya kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Tuhan bukan saja tidak membalas kejahatan kita, tetapi Tuhan memberikan kepada kita dengan gratis dan cuma-cuma itu sesuatu yang tidak layak kita terima. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan bagi kita. Saudara, apakah yang Tuhan rindukan dari kita yang telah menerima belas kasihan dan kasih karunia Tuhan? Saudara, mari kita membaca kitab Yesaya pasal yang kelima. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekal ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur. Dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan.
Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga. Sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak. Yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya supaya kita lihat. Dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu, seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh, dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah, dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya, dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan, dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api, dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari, dan tidak ada yang melepaskannya. Pada hari itu, mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini berbicara tentang bagaimanakah sebetulnya harapan Tuhan bagi umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda. Hal ini kita bisa baca dari gambaran tentang kebun anggur yang disampaikan di dalam bagian awal daripada pasal yang kelima. Namun saudara-saudara, dalam pasal ini juga kita diberikan gambaran bagaimanakah kehidupan daripada umat Tuhan yang sesungguhnya sangat tidak menghormati Tuhan dan menyakitkan hati Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kita, agar kita bisa semakin berbuah. Saudara, seringkali kita tidak pernah memikirkan, atau kita seringkali mengabaikan maksud Tuhan. Ketika Tuhan itu menebus kita, memelihara kita, melindungi kita dengan segala berkat dan kebaikannya. Saudara, itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda. Saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa bangsa Yehuda itu seperti kebun anggur. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik.
tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara, ini sebuah gambaran bagaimana anugerah Tuhan diterima oleh umat Tuhan. Anugerah Tuhan itu berupa Tuhan sendirilah yang memilih umat Tuhan untuk diselamatkan. Bukan hanya untuk diselamatkan, Tuhan juga memeliharanya. Saudara-saudara, apa tujuan Allah untuk semuanya itu? Saudara, Allah ingin sebagai umat Tuhan kita boleh berbuah. Saudara, gambaran tentang kebun anggur adalah bagi bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Namun saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah gambaran yang sangat indah. Tuhan pernah berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya." Saudara, kamulah di sini adalah kita-kita yang percaya kepada Yesus, yang adalah murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tahukah saudara apakah tujuan engkau dan saya menjadi carang dari pokok anggur yang benar itu? Apakah tujuan saudara dan saya boleh mengenal Yesus, melekat kepadanya, bergantung kepadanya? Saudara, Alkitab berkata, "Jikalau aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, kamu akan berbuah banyak." Saudara, jangan lupa, ketika kita berada di dalam Yesus Kristus, kita berada di dalam pemeliharaan Allah Bapa. Hal-hal yang buruk Allah bersihkan, Allah sucikan dalam hidup kita, supaya kita semakin hari semakin berbuah. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara hari ini? Hidupmu dan hidupku pastilah dipelihara Tuhan. Hidupmu dan hidupku pastilah menerima anugerah Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sia-siakan dengan hidup tidak berbuah? Saudara, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kita, agar hidup kita semakin hari, semakin berbuah. Yang kedua, saudara, janganlah hidup kita ditenggelamkan oleh keduniawian, sehingga kita tidak lagi peka kepada Tuhan dan rencananya. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, ada satu bagian yang menjadi peringatan bagi kita hari ini. Yaitu di dalam ayat 12 dan 13. "Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Apa akibatnya? Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan." Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah sebuah ironis bangsa yang disebut sebagai umat Tuhan, tetapi bangsa yang disebut sebagai umat Tuhan menjadi bangsa yang tidak lagi peduli kepada perbuatan Tuhan, tidak lagi peduli atau memperhatikan pekerjaan Tuhan. Namanya umat Tuhan, saudara, tetapi tidak peduli kepada perbuatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saudara, mengapa sampai hal itu terjadi? Saudara, tidak lain dan tidak bukan karena umat Tuhan tenggelam di dalam keduniawian. Saudara, ketika saudara dan saya hidup di dalam pola-pola duniawi, saudara, tidak heran engkau dan saya menjadi orang yang tidak peka akan kehadiran Tuhan, tidak peka akan rencana Tuhan, tidak lagi sanggup melihat pekerjaan Tuhan. Atau dapat saya katakan, engkau dan saya menjadi orang-orang yang buta. Saudara, itu yang terjadi kepada bangsa Yehuda. Mereka menjadi bangsa yang buta. Bagaimana disebut bangsa yang buta? Saudara, di ayat yang 23 dikatakan demikian. "Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit." Inilah saudara orang yang buta. Saudara, kebutaan terjadi bagi umat Tuhan karena hidup duniawi. Sehingga mereka dibutakan
oleh keduniawian mereka. Sehingga mereka tidak lagi bisa melihat kejahatan adalah kejahatan, kebaikan adalah kebaikan. Mereka tidak lagi bisa melihat terang adalah terang, gelap adalah gelap. Mereka tidak lagi bisa membedakan antara manis dan adalah manis, pahit adalah pahit. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang hidup dalam keduniawian, hidup mereka menjadi terbalik. Mereka menjadikan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Yang jahat dianggap baik, yang baik dianggap jahat. Yang manis dianggap pahit, yang pahit dianggap manis. Yang terang bagi mereka dianggap gelap, dan yang gelap dianggap terang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya itu terjadi karena mereka hidup dalam keduniawian. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini memperingatkan kita. Sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, saudara dan saya adalah umat Tuhan. Saudara dan saya sudah menjadi orang-orang yang rohani, karena saudara sudah menerima Roh Kudus. Tetapi saudara jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Orang-orang yang sudah ditebus jangan lagi hidup duniawi, sehingga engkau tidak lagi peka akan perbuatan Tuhan. Tidak lagi peka akan pekerjaan Tuhan. Tidak lagi peka akan pimpinan Tuhan. Dan engkau akan hidup terbalik-balik. Dan kehidupanmu menjadi hidup yang celaka. Saudara, Tuhan memanggil kita. Dia ingin memberkati kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita hidup dekat dengan Dia. Mari kita hidup rohani, dipimpin Roh Kudus. Sehingga kita peka akan pimpinan, akan perbuatan, akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa Tuhan, Engkau menyelamatkan kami, Engkau melindungi kami, memelihara kami dengan satu tujuan yang indah. Supaya hidup kami yang sudah diperbaharui ini menghasilkan buah yang manis. Buah kebenaran, buah keadilan. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, ini sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan selalu sadarkan kami akan hal ini. Ini merupakan kasih karunia Tuhan bagi kami. Tuhan tolong kami, supaya kami juga dipelihara untuk tidak hidup menjadi orang-orang duniawi. Tapi kami hidup rohani, dekat dengan Engkau, sehingga kami tahu pimpinan Tuhan. Kami peka akan rencana Tuhan, sehingga kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.